Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kita akan coba lihat progres budidaya sayuran sistem hidroponik. Ya, hari ini kita akan coba cek kembali bagaimana perkembangannya. Yuk kita langsung cek. Nah, hari ini juga kita akan coba panen ya pakcoy yang ada di Umah Tani. Nah, kebetulan yang akan kita panen ini adalah bagian hidroponik yang ada di gerbang jalan ya. Nah, ini kondisinya. Ya alhamdulillah ini posisinya sudah bisa dipanen. Nah, ini tuh oteng-oteng lah gini kita ketemu ya. Kayaknya di sini banyak banget oteng-oteng ya. Karena memang di belakang itu banyak sawah sana ya. Nah, seperti biasa kita simpan di bawah, kita injak ya. Nah, ini kondisinya sudah usia sekitar 30 HST ya, ada ya. Sudah 25 ke atas lah. Jadi sudah besar-besar banget tuh. Seperti ini ya, mudah-mudahan segar. Nah, untuk budidaya hidroponik sayur sistem hidroponik ini yang pakcoy ini kita distribusikan langsung ke konsumen ya. Yang kita jual itu langsung ke konsumen dan kita distribusikan langsung ke seblak Prasmanan Cais ya. Jadi kebetulan di Umah Tani per sudah hampir 2 bulan ini kita juga membuka seblak. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke Umah Tani ya itu bisa langsung datang dan juga bisa sambil menikmati seblak prasmanan ya. Insya Allah seblaknya mantul lah. Nanti kita akan juga coba review bagaimana sih seblaknya ya. Nah, di seblak itu juga membutuhkan sayuran. Nah, dari seblak Cais ini itu sayurannya itu langsung kita budidayakan di sini. Jadi posisinya segar, fresh ya. Nah, bisa lihat masih hijau-hijau segar pokoknya. Dan pastinya tidak kita semprotkan pestisida ya. Nah, itu. Jadi benar-benar tanpa pestisida. Nah, bagi teman-teman yang senang sayuran bisa langsung datang ke Umah Tani. Insya Allah kita tidak semprotkan. Walaupun bagaimanapun kondisinya, inilah yang kita jual. Insya Allah ini manis. Apalagi kalau dicocol dengan sambal ya. Tidak usah macam-macam menunya, cukup direbus ya. Terus kita coel sambal. Nanti kita akan coba buatkan video pakcoy ini bisa alternatifnya dijadikan apa. Seperti itu ya. Nah, untuk konsep budidaya yang kita gunakan di sini ini rata-rata di Umah Tani itu konsepnya ada DFT ya, deep flow apa tuh? T-nya. Pokoknya air menggenang aja ya. Saya lupa jadinya ya. Nah, ini tuh bisa dicek di sini ya. Tuh. Airnya menggenang. Nah, ini nutrisinya juga tidak terlalu banyak ya. Nah, tapi perakaran sehat semua, yang pasti kondisi tanaman juga sehat ya. Dari segi perakaran nih. Tuh. Wow, banyak banget ya. Ini nutrisinya kadang kita tidak maksimalkan, bahkan kita tidak gunakan nutrisi AB mix langsung ya. Itu juga bisa. Nah, sebelumnya di sebelah sana kita sempat menggunakan aquaponik ya. Aquaponik itu penggabungan antara budidaya ikan dengan hidroponik. Tapi memang kendalanya adalah karena kita jarang standby di lokasi ya. Jadi kotoran ikan tuh selalu mengendap di bagian sini ya. Selain di filternya itu di pipanya. Nah, jadi itu kelemahan dari aquaponik kalau filtrasinya kurang maksimal, pembersihan sistemnya kurang maksimal itu mengakibatkan terjadi genangan. Akhirnya ya kita rubah ke sistem hidroponik. Tapi ppm yang kita gunakan juga sangat kecil sekali. Bahkan kalau kita lihat ini kayaknya nggak ada nutrisinya ya. Tapi insya Allah tanaman tetap hidup ya. Tuh. Itu air doang kayaknya isinya. Kemarin nah ini yang sering terjadi ya. Masalah yang sering terjadi. Kita ngisi air hidroponik itu kita tinggalin akhirnya banjir. Kemarin sempat saya buka ini di jam 8 malam, baru ketutup lagi di jam 6 pagi. Nah, karena lupa ya. Nah, itu kelemahannya. Jadi harus ditungguin kayaknya untuk mengisi air kembali. Nah, kebetulan lokasi budidaya
sayuran hidroponik ini kita posisikan di pintu masuk dari rumah tani ini. Jadi begitu pintu masuk langsung melihat sayur-sayuran yang ada ya. Ya memang ini sebagai pagar alami untuk si tanaman anggur ya. Tanaman anggur yang ada di sini. Jadi kita coba buat kamuflase lah ya. Khawatir nanti anggur sudah berbuah, wah, anak-anak biasalah namanya anak-anak ya. Ngelihat anggur jadi main petik-petik aja. Nah, tapi ini kita buat pagar kamuflase. Jadi buat teman-teman yang mau coba dibuat seperti ini bisa direkomendasikan sebagai pagar kamuflasenya halaman rumah kita ya. Nah, kalau teman-teman kebingungan bagaimana buat instalasi, buat konstruksinya, itu bisa kontak ke kami. Nanti bisa kontak ke nomor 08. Aduh, suaranya ini ya. Ya kebetulan memang pinggir jalan banget lokasi rumah tani, jadi emang bising ya. Jadi buat teman-teman yang kebingungan, kontak ke nomor 0813 883 4554 ya. Insya Allah kita siap bantu untuk membuatkan perlengkapan mulai dari hidroponik, aquaponik, terus juga greenhouse ya, perikanan dan lainnya. Insya Allah kita siap. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk selalu kontak ke nomor kami seperti itu. Nah, untuk tanaman pakcoy ini selalu kita panen ya. Ini bisa kita manfaatkan untuk selain sayuran di rumah dan juga pastinya nanti untuk topping dari si seblak itu tadi ya. Jadi cara panennya karena kita ada dua alternatif ya. Yang satu untuk kita jual ke masyarakat ya. Kalau untuk kita jual itu biasanya akarnya itu kita bawa ya. Karena kenapa? Supaya tanaman bisa lebih awet. Nah, kalau untuk diperuntukkan untuk langsung kita konsumsi itu cukup kita potong bagian batangnya sini. Ya, seperti itu. Jadi ada dua tahapan dan dua cara. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orderan, kita misalkan pelanggan ingin langsung memesan 1/250 gram kita jual ya. Misalkan per 250 gram, teman-teman mau itu kita packagingnya menggunakan akar-akarnya. Karena kenapa? Karena supaya tetap fresh, segar, dan juga pastinya nutrisinya masih terjaga. Mungkin itu yang bisa kita share pada kali ini. Nanti kita akan coba panen Kang Supri ya untuk stok seblak yang ada di rumah tani, yang ada di seblak Jais. Nah, seperti ini. Nah, ya, wah gede-gede ya. Nah, bagian belakang bawahnya ini kita buang ya seperti ini. Nah, kalau yang masih segar ini bisa dimanfaatkan untuk maggot itu nantinya seperti itu. Nah, sehat semua ya. Tuh, gede. Nah, ini bobotnya sekitar mungkin biasanya sih sekilo isi 8 ya. Sekilo isi 8. Bobotnya lumayan. Gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari halaman rumah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terus berbudidaya. Intinya kita terus menjaga ketahanan pangan kita supaya kita bisa sehat setiap hari, nutrisi terjaga dan bebas pestisida seperti itu. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Umah Tani. Mudah-mudahan kita terus berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.